Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, juga ikhwan fillah yang ada di studio ini atau di majlis taklim kami ini. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kali ini kita membahas syarah dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Kita masuk ke risalah yang keempat, yakni landasan kedua, yaitu mengenal agama Islam dan dalil-dalilnya. Kita lanjutkan sampai di halaman 113 bagi anda yang sudah punya kitabnya. Syekh menulis, wa dalilu syahadati anna Muhammad Rasulullah qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah adalah firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, yang berat terasa olehnya penderitaan kalian, dan ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Dia pun sangat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Quran Surat At-Taubah 128. Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zazara wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Adapun makna ucapan syahadat Muhammad Rasulullah adalah mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang, peringatan atau apa yang merupakan peringatan, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali yang mengikuti tata cara yang beliau syariatkan. Jemaah rahmati Allah, syarah Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama, kata beliau, terdapat banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Penulis membawakan Quran Surat Taubah sebagai salah satu di antara dalil tersebut. Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang membawa wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada segenap manusia, sebagaimana dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan dalam ayat tersebut yang perlu antum perhatikan. Yang pertama, beliau dari kalangan manusia. Beliau bukan berasal dari bangsa malaikat, jin atau yang lainnya. Wujud beliau sebagai manusia bisa dilihat, dan beliau berkomunikasi dua arah dengan manusia sehingga memudahkan untuk menyampaikan wahyu. Ini yang perlu antum ketahui. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad dari, makanya Allah katakan di situ, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Agar kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini bukan malaikat, bukan bangsa jin, ya, tapi beliau dari kalangan manusia. Bahkan beliau termasuk Nabiul Ummi, nabi yang buta huruf, yang tidak mengerti untuk membaca sekalipun. Sengaja Allah memilih ini untuk menjadikan dalil kalau orang mengatakan bahwa agama buatan Muhammad, maka itu tidak mungkin, mustahil seorang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca, ketika ditanya Iqra, bacalah, apa yang dibaca? Beliau tidak bisa membaca. Maka ini menjadi dalil bahwa membantah mereka orang-orang liberalisme, komunisme dan lainnya, yang mereka mengatakan bahwa Islam adalah buatan Muhammad. Kau berdusta, karena Nabi kita Muhammad Nabiul Ummi, nabi yang buta huruf awalnya. Allah SWT memberikan basirah, petunjuk kepadanya. Bagaimana mungkin seorang yang buta huruf bisa membuat agama yang sehebat ini? Membuat agama yang kita bahas yang tidak ada habisnya,
Yang wallahi kalau antum belajar kitab-kitab para ulama yang membahas tentang Islam, luar biasa banyaknya, ribuan kitab. Bahkan saya pribadi mungkin sudah ribuan kitab yang dibaca, belum ada apa-apa ilmunya. Bahkan masih ribuan lagi yang kami baca. Bahkan kata para ulama, yang kau baca dan yang kau ketahui tentang agama masih lebih banyak yang tidak engkau ketahui. Begitu Nabi Musa sekalipun. Allahu Akbar. Jika Nabi Musa merasa orang paling hebat di muka bumi, tidak, kata Allah, ada yang lebih hebat darimu. Kau lihat ke lautan, ambillah telunjukmu, masukkan ke dalamnya, angkat, lalu lihat setetes air. Itulah ilmumu, sisanya yang begitu banyak. Itulah ilmu kita pada umumnya, jemaah. Terlalu luas Islam ini, terlalu banyak. Maka Nabi hadir dari kalangan manusia, bahkan manusia ummi yang buta. Ini menjadi bantahan bagi orang yang mengatakan Muhammad membuat agama Islam. Tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa ada satu orang manusia pun di muka bumi ini, tidak juga malaikat, tidak bangsa jin, berkumpul seluruhnya bisa membuat agama sehebat ini. Karena inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang hak sisi Allah yaitu al-Islam. Islam turun dari Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya dan apa yang ada di antara keduanya. Yang kedua, kata beliau Syekh Shalih Fauzan, ikut merasa berat atas penderitaan umatnya, sehingga beliau inginkan yang mudah bagi mereka. Beliau mengajarkan syariat yang mampu dijalankan oleh manusia dan tidak membebani mereka dengan hal-hal yang di luar kemampuan mereka. Bahkan beliau terkadang meninggalkan suatu amalan yang beliau anggap akan memberatkan umatnya. Nabi alaihissalam ikut berat dengan penderitaan kita, jemaah. Maka betapa durhakanya kita kepada Nabi Muhammad SAW kalau kita sengaja membuat agama yang baru, atau kita menyelisih perintah-perintahnya, atau meninggalkan sunnah-sunnahnya, bahkan kita menjadi barisan terdepan menghina sunnah Nabi yang mulia. Betapa durhakanya, betapa celakanya orang kepada Nabi yang ikut merasakan berat penderitaan umatnya. Suatu ketika Aisyah bersaksi, terjadi hujan yang besar, menggelegar petir di langit, hitam. Ya, Nabi gusar lari ke kiri dan kanan dalam rumah beliau yang begitu sempit. Sampai Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Suamiku. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir kalau ini adalah azab yang Allah turunkan kepada umatku. Lihat, Nabi tidak mengatakan aku khawatir adab turun untuk keluarga aku, tapi umatku. Bahkan kecintaan beliau bukan cuma di sini, sampai pada hari kiamat, sampai nanti beliau datang ke kaki ars, beliau bersujud di ars Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh angkat kepalamu, mintalah syafaat, berilah siapa yang kau beri syafaat, syafaatilah. Maka Nabi mengatakan, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah. Cinta yang tak pernah pudar, cinta yang sampai hari kiamat, jemaah. Tidak seperti cinta para pendusta yang mereka hanya mencintai Nabi dengan yel-yel dan bait-bait syair. Mereka pandai dalam menyanyikan lagu-lagu kecintaan kepada Nabi. Bait-bait syair mereka buat seindah mungkin. Mereka jual kaset-kasetnya demi kekayaan pribadi mereka. Bahkan terkadang untuk mereka menjadikan bisnis-bisnis mereka untuk menumpuk kekayaan harta dunia. Tapi mereka tidak cinta sedikit kepada Nabi. Mereka tidak datang ke masjid untuk berjamaah. Mereka tidak memelihara jenggot mereka. Mereka tidak meninggikan celana pada Nabi memerintahkannya. Ya, ini apa? Cinta apa ini? Ya, bukankah orang Arab sering bilang, orang-orang mengatakan mencintai Laila, tapi Laila tidak mengenal mereka. Bisa jadi seperti itu nanti suatu waktu, jemaah. Lihatlah beliau, Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha tinggi, maha agung, maha mulia, mengatakan ikut merasa berat atas penderitaan umatnya. Azizun alaikum ma'anitun harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ini sifat beliau yang luar biasa. Beliau sering menangis tentang umatnya. Beliau sering cemas tentang umatnya. Bahkan beliau sering mencari yang mudah. Disuruh yang mudah. Kalau ada orang mati, kita disuruh untuk memandikan, mengkafani, ya, menyolatkan, menguburkan. Selesai. Disuruh mudah, kita bikin yang sulit. Ada prosesi ini, dikasih amplop orang yang sholat ini, itu segala macam. Perayaan ini, itu begitu banyak acara. Begitu sulitnya menghadapi orang mati. Belum lagi ada yang hamil. Dari 4 bulan, 7 bulan. Begitu sulitnya di negeri kita kalau ada yang hamil. Harus ada acara ini, acara itu. Padahal Islam mudah. Setelah seseorang melahirkan, ditahnik bayinya. Sesudah ditahnik bayinya, 7 hari dicukur rambutnya. Bagi yang mampu diakikoh, ya selesai, tidak banyak.
Tidak banyak tetek bengek aturan ini itu dan lain. Maka Nabi menginginkan kemudahan kepada kita. Ketika langit menggelegar ada hujan, kita dimudahkan untuk tidak usah pergi berjamaah di masjid. Ya sudah. Gak usah antum paksa pakai payung sampai payung antum jatuh, ketiup angin basah kuyup antum datang ke masjid. Antum tidak ikut sunnahnya. Nabi suruh kita sholat bengkosor, sholat ketika kita sedang safar, antum kosor. Dan antum jika ada keperluan antum jama dan kosor, ikuti sunnah Nabi. Jangan antum bilang nanti saja di Cirebon baru saya sholat dan lainnya. Antum tidak lebih alim, tidak lebih soleh dari Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan itu jamaah. Beliau menginginkan kemudahan bagi umatnya. Yang ketiga, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya, yaitu dengan menunjuki mereka jalan hidayah dan menasihati mereka. Sampai akhir hayat Nabi masih menasihati. Bahkan tentang tauhid, karena itu akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Menjelang beliau wafat, datang Abu Bakar melihatnya, beliau membuka, Nabi memakai kain penutup wajah dari kain dari Yaman. Abu Bakar buka, lalu Nabi mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadi kuburan Nabi mereka tempat ibadah. Itu menjelang akhir hayat, masih menasihati, masih mendakwahi, masih menginginkan kebaikan untuk kita agar tidak berbuat kesyirikan, agar kita tidak celaka di akhirat kelak nanti jamaah. Orang yang berbuat syirik mereka kekal dalam api neraka jika syirkul akbarnya dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka khalidina fiha, kekal dalamnya, mereka seburuk-buruknya makhluk. Al-Yahud wan Nasara, orang musyrikin. Mereka yang tidak bertobat kepada Allah mati dalam keadaan kesyirikan. Nabi selalu mendakwakan tauhid, selalu menginginkan keimanan, keselamatan bagi umatnya. Namun sayang umatnya tidak menginginkan itu. Gayung tidak bersambut. Mereka mendurhakai Nabi alaihi salatu wassalam. Keempat, beliau sangat berbelas kasihan jamaah. Masya Allah. Beliau orang sangat mencintai umatnya. Ya. Beliau doa-doa untuk umatnya. Begitulah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kelima, penyayang terhadap orang mukmin, yang itu bersifat lemah lembut. Beliau juga bersifat tegas terhadap orang kafir sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Dengan orang mukmin beliau lemah lembut. Beliau selalu dengan kata yang paling indah. Sampai pembantu beliau Anas tidak pernah menyaksikan, bukan sedikit, bertahun-tahun hidup bersama Rasulullah, tidak pernah melihat ada piring terbang di rumah. Begitu lembutnya Nabi SAW, orang yang paling baik kepada istri anaknya, kepada para sahabat, sampai-sampai kepada orang munafik. Nabi tidak memenggal kepala mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Sabah, kenapa? Sampai ditanya sahabat, kenapa engkau tidak memenggal orang munafik? Bukan Nabi enggak tahu, Nabi tahu mereka orang munafik. Kata Nabi, aku khawatir orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Karena orang munafik di luar menampakkan keimanan. Mereka datang sholat berjamaah, kumpul duduk dengan Nabi, duduk seperti kita bersama begini. Lalu Nabi bunuh mereka, pasti orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Pada Nabi tahu mereka orang munafik. Biarlah nanti Allah akan menghadap mereka di dalam keraknya api neraka. Adapun yang ketiga, syahadat Muhammad Rasulullah bukan sekedar ucapan tanpa keyakinan di hati. Karena mengucap dengan lisan tapi mengingkari di hati adalah sifat orang munafik. Mereka menjadikan syahadat sebagai tameng untuk menutupi hakikat diri mereka yang ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diceritakan dalam firman-Nya, ya. Quran surat Al-Munafiqun ayat 1 dan 2. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Adapun yang keempat, syahadat Muhammad Rasulullah bukan pula sekedar keyakinan dalam hati tanpa ucapan, karena sekedar yakin tanpa berucap adalah sifat orang musyrikin di zaman dahulu, di mana mereka mengetahui dan yakin Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, tapi mereka tidak mau bersyahadat dengan lisan mereka. Maka katakanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Yang kelima, orang musyrikin zaman Nabi menolak bersyahadat atas kerasulan beliau. Di antara penyebabnya adalah kesombongan dan kedengkian mereka, hasad kepada Bani Hashim. Abu Jahal Amr bin Hisam mengakui hasad itu dengan perkataannya, dulu kita dan Bani Hashim selalu sederajat dalam segala hal. Hanya saja mereka berkata bahwa di kalangan mereka ada seorang Rasul dan tidak ada di kalangan kita. Hal lain yang menyebabkan orang musyrikin di zaman Nabi menolak bersyahadat adalah fanatisme jahiliyah kepada suku. Ini sebagaimana yang terjadi pada Abu Talib yang mengakui Rasulullah Muhammad SAW, bahkan membantu beliau dalam dakwahnya, pamannya bahkan. Namun enggan bersyahadat karena malu meninggalkan keyakinan sukunya, yakni agama Abdul Muttalib, bapaknya, yang merupakan kakek Nabi yang menyembah berhala. Karena fanatisme. Kebanyakan orang menolak agama karena sukuisme, fanatisme, karena nenek moyang dan lainnya. Ingat jamaah, akan datang suatu hari, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Akan lari nanti seseorang dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya, apalagi cuma karena keturunan nenek moyang. Kalau antum tidak mau menerima kebenaran, maka ini sangat berbahaya jamaah. Yang keenam, tidak cukup pula bersyahadat dengan sekedar keyakinan dalam hati dan ucapan di lisan. Harus ada unsur yang ketiga, yakni ittiba, beramal dengan mengikuti petunjuk beliau. Dengan demikian tergabunglah persaksian lahir dan batin yang terbentuk menjadi sebuah keyakinan akidah dalam diri seorang muslim. Tidak hanya dengan keyakinan hati jamaah, lisan berucap, ya, dan mengikuti sunnah Nabi yang mulia, cinta kepada sunnahnya, ya. Yang ketujuh, makna syahadat Muhammad Rasulullah mencakup beberapa amalan berikut. Pertama, mentaati apa yang beliau perintahkan. Ketika antum mengatakan Muhammad Rasulullah, maka antum wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. May yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Kata Allah, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Quran surat An-Nisa 80. Maka anda yang tidak mentaati Rasul, maka anda tidak mentaati Allah. Inilah mafhum muhallafah pada ayat ini. Ada istilah dalam ilmu fikih, akidah dan lainnya, ada namanya mafhum muhallafah, pemahaman terbalik dari sebuah ayat. Kalau ayat ini berbunyi, barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Maka barang siapa yang tidak mentaati Rasul, maka dia tidak mentaati Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala sebagai standar kecintaan kepada Allah, kul, katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada mereka, kepada kita. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Muhammad. Standar kecintaan pada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dusta Anda mencintai Allah tapi tidak mengikuti Nabi. Maka golongan Qur'aniyun yang banyak muncul di India sana, ya, golongan ini, ya, yang hanya percaya Quran, mereka hanya percaya Allah saja, Al-Quran saja, berarti tidak percaya Nabi. Maka Anda tidak mencintai Allah. Karena kata Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabuni, katakanlah jika engkau mencintai Allah maka ikuti Nabi. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul maka telah mentaati Allah. Bahkan pemahaman terbaliknya, barang siapa yang tidak mentaati Allah, yang tidak mentaati Rasul, maka tidak mentaati Allah. Namanya Qur'aniyun, Quran saja. Kalau kami mengatakan ingkaru sunnah, ini banyak muncul dari India dan banyak sekali aliran-aliran sesat muncul dari sana. Ya, Ahmadiyah, Al-Qadian, Lahore dan lainnya banyak muncul dari sana. Dan ajibnya, anehnya, umat Islam banyak yang sering sekali untuk beribadah ke sana. Itu aneh betul. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah menggantungkan ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada Rasul. Masih banyak lagi ayat lain yang menyebutkan kewajiban mentaati beliau, ya, yang tidak kami sebutkan, antum bisa lihat baca di kitabnya. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Banyak hal-hal diberitakan oleh Nabi SAW yang bersifat gaib, seperti tentang Allah, adanya malaikat, akan datang hari kiamat, nikmat surga dan ancaman neraka, serta kondisi umat-umat terdahulu. Akan tetapi walau tak kasat mata, kita wajib meyakini kabar dari beliau tersebut sebagai suatu kebenaran yang tidak sedikit pun ada kedustaan di dalamnya. Hal ini karena beliau tidak berucap dengan pendapat dan kemauan beliau sendiri, melainkan berasal dari wahyu yang disampaikan. Kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Al-Quran itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Quran surat An-Najm 3 dan 4. Tidaklah yang keluar dari lisan Nabi itu merupakan wahyu yang diwahyukan. Maka mendustakan kabar yang beliau sampaikan sama saja tidak bersyahadat bahwa beliau adalah utusan Allah. Bagaimana mungkin seorang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang utusan, tapi di saat yang bersamaan dia mengingkari wahyu yang beliau kabarkan. Maka beliau telah mengabarkan tentang Allah, tentang malaikat, walaupun kami tidak melihat Allah, kami yakin dan percaya dengan keimanan kita. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Ini ihsan, makna yang paling tinggi dalam Islam, jemaah. Kita tidak melihat malaikat, tapi kita meyakini malaikat ada. Nabi mengatakan malaikat Jibril punya 600 sayap, maka kita beriman dan percaya. Dalam Islam ada dalil akli dan dalil nakli. Dua-duanya dipakai. Dalil akli, dalil akal kita pakai, dalil nakli Al-Quran dan Sunnah kita pakai. Namun jika bertentangan antara dalil akal dan nakli, antara akal Al-Quran dan Sunnah, maka buang akal kita. Kita beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, karena akal kita tidak akan sampai untuk selama-lamanya. Nabi telah menyebutkan bahwa jembatan Sirat di punggung neraka untuk masuk ke dalam surga melewatinya. Tidak satu orang pun, kata Allah, yang tidak mendatanginya. Semua para nabi pun akan datang ke neraka, yakni ke punggung neraka, melewati Sirat. Karena tidak ada jalan menuju surga kecuali melewati Sirat. Semua akan datang dan Sirat di punggung neraka. Sirat itu lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari ujung pedang. Akal kita tidak sampai. Orang liberal enggak akan percaya, komunis apalagi. Kita orang beriman, kita percaya. Ya, kita percaya. Maka wajar pembesar-pembesar mereka pernah mengatakan kepada kami orang Islam ini, kata mereka orang Islam ini adalah orang berideologi kegelapan. Mereka belum pernah mati, tapi mereka sudah bicara surga, neraka dan lainnya. Ya Rabbi ya salam. Tahukah kalian, kami yang menceritakan tentang surga dan neraka adalah Rasul kami yang mulia dan kami beriman kepadanya. Maka kami percaya berita yang sampai, tidak seperti kalian yang mendustai Allah, mendustai Rasul. Salah satu dari rukun iman tidak kita percaya, maka gagal keimanan seluruhnya. Salah satu, ini kaidah besar, salah satu rukun Islam kita tidak ikuti, maka gagal keislaman semuanya. Antum tidak percaya puasa wajib, maka gagal keislaman antum semuanya. Antum tidak percaya kepada malaikat, percaya Allah, percaya Rasul, tidak ada percaya malaikat, antum gagal keimanannya. Bika kafir antum keluar dari Islam. Tidak percaya kepada kitab, percaya pada malaikat, percaya pada hari akhir, maka juga gagal keimananmu. Ini satu kesatuan paket yang tidak bisa dipisahkan untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang. Menjauhi apa yang beliau larang. Larangan beliau yang harus dijauhi berupa perkataan, perbuatan, sifat jelek yang sangat banyak. Beliau tidak melarang sesuatu melainkan karena sesuatu itu memberikan dampak mudarat dan keburukan. Sebagaimana beliau tidak memerintahkan sesuatu melainkan karena sesuatu itu memberikan maslahat dan kebaikan. Jika seorang hamba tidak menjauhi larangan beliau, maka itu akan menjadi kontradiktif dengan syahadat dan yang dia ikrarkan. Bagaimana mungkin seorang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang utusan, tapi di saat yang bersamaan dia melanggar larangan beliau. Peringatan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Quran surat Al-Hasr ayat 7. Apa yang berikan Rasul padamu, ambil, terima, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis, jika aku melarang sesuatu bagi kalian, maka tinggalkanlah. Dan jika aku memerintahkan sesuatu atas kalian, maka kerjakanlah dengan kadar yang kalian mampu untuk melakukannya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, dan ini ana merekomendasikan antum untuk memiliki kitab sirah ini, karena beliau Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri pemenang juara satu penulis kitab sirah Nabi yang diadakan oleh Rabita Alam Islamiyah, perkumpulan ulama Islam sedunia, dan beliau ulama asal India, Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Dalam kitab itu, di awal-awal sebelum masuk kepada sejarah Nabi yang mulia, beliau menulis di situ bahwa minum khamr, minuman keras itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Yaitu menghangatkan badan. Oh benar, ternyata kalau kita ada daerah dingin, anak pernah di Papua, di bawah gunung es, memang butuh sekali orang menghangatan badan. Ya, bisa menumbuhkan keberanian. Omong benar, buktinya banyak orang yang kalau sudah mabuk dia berani, hilang rasa malu, dia berani berantem, dia berani buka baju dan lainnya. Tapi ingat, kenapa Allah melarang? Kenapa Nabi melarang? Inilah dalilnya. Jika Nabi melarang, pasti ada mudaratnya. Mudarat yang ditimbulkan dari kebaikannya lebih banyak mudarat. Maka dia diharamkan. Ya.
Minuman ada manfaatnya. Bahkan judi ditulis di situ ada manfaatnya. Di antara manfaat judi orang menjadi dermawan. Dan terbukti antum lihat kalau orang main judi, antum minta beli nasi bungkus, jangankan 1 bungkus, 5 bungkus dia kasih. Bang, aku mau makan bang, ambil. Bang, aku lapar, ambil kalau dia lagi menang. Itu di antara manfaat judi kata beliau dalam kitab itu, luar biasa. Tapi mudarat yang ditimbulkan lebih besar, maka diharamkan. Karena judi orang bisa menjual istrinya, menjual anaknya, bisa menipu orang, bisa melakukan segala cara, ya, merugikan orang. Maka disitulah judi dilarang. Ana baru dapat, subhanallah, sedalam itu ulama membahas. Sepanjang ana belajar agama, baru dapat ada ternyata khamr, ada manfaat, judi ada manfaat. Dijelaskan manfaatnya, tapi ternyata mudarat yang ditimbulkan lebih besar dari manfaat. Maka disitulah kita menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Itu sebuah kaidah besar dalam ilmu fikih jamaah. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Nabi sudah larang, pasti ada mudaratnya. Pasti besar mudaratnya, jangan antum lakukan. Karena antum paksa akan mencelakai dirimu. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Ya, Nabi melarang makan riba, antum stop makan riba. Karena antum lakukan, pasti antum celaka. Allah akan memerangi orang makan riba. Dan sudah banyak pemakan riba ini, mereka celaka di dunia ini dan tunggu waktunya di akhirat jika mereka belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti tata cara yang beliau syariatkan. Artinya kita tidak boleh beribadah dengan tata cara yang tidak beliau ajarkan. Meskipun niat kita baik dan kita ingin mendapatkan pahala dengan mengerjakannya, niat baik saja tidak cukup, karena harus ada ittiba, mengikuti petunjuk Rasul. Dan ibadah itu sifatnya tauqifiyah, dikerjakan bila ada dalil, ya, yang mensyariatkan, ditinggalkan jika tidak ada dalil. Nabi bersabda, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberikan petunjuk. Pegang teguh keduanya dan gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Hati-hatilah dari perkara baru yang diadakan dalam agama. Karena setiap perkara baru adalah bid'ah dan bid'ah adalah kesesatan. Ini Nabi yang mengatakan. Nabi yang ngomong, bukan saya. Hadis Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, ya, dari Irbad bin Sariyah. Lihat saja hadis ini telah dijelaskan dengan sangat bagusnya. Ya, maka ibadah ini sifatnya tauqifiyah, yang ada dalil kita kerjakan, yang tidak ada kita tinggalkan. Jangan antum buat-buat sendiri, jangan antum rajin-rajin memodifikasi amal, ya. Merenovasi amal. Antum modifikasi aja tuh motor antum sama renovasi rumahmu. Jangan coba antum modifikasi dan renovasi amal ibadah, bukan urusanmu. Karena agama ini tauqifiyah. Apa yang diperintahkan lakukan, yang tidak ada syariat tinggalkan. Ya, jangan main-main agama. Oh itu bagus, nggak ada bagusnya jika tidak mengikuti Nabi yang mulia. Ya, antum mau bukti? Sholat subuh 3 rakaat dengan 2 rakaat, kalau bagus 3 rakaat. Pakai akal antum. Kita lihat Al-Fatihah 3 kali, sujud lebih banyak, rukuh lebih banyak, bagus mana? Bagus 3 rakaat. Coba antum tes besok pagi. Jadi imam antum sholat subuh 3 rakaat. Kalau enggak sepatu naik di kepala antum dari belakang. Itu menunjukkan bahwa bagus saja, belum tentu harus kerjakan. Kenapa kita lebih utama 2, padahal 3 lebih bagus? Ya bukan seperti itu agama. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, andaikan agama itu dengan akal, maka mencuci bagian bawah sepatu lebih utama dari atas. Tapi Nabi SAW mengatakan jika orang berwudu dan dia sudah pakai sepatu, lalu dia batal wudunya, dia berwudu seperti biasa, di bagian kaki dia cukup usap bagian atas. Logika kita harusnya yang dicuci bagian bawah, karena bawah yang kena najis, tapi atas yang dilap. Itu agama, bukan berdasarkan otak atau akal, tapi berdasarkan wahyu, dalil. Mudah-mudahan antum paham sampai di sini ya. Jangan suka-suka buat amalan sendiri, jangan antum tambah-tambah terus. Ya kalau antum makan tambah nggak apa-apa, terserah antum. Ya, ana juga kadang nambah. Agama jangan antum tambah. Ya, jangan tambah-tambah agama. Bukan bidangmu. Ya. Serahkan sesuatu kepada ahlinya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Urusan bala-bala ke tukang bala-bala. Urusan lotek antum datang ke tukang lotek. Urusan agama jangan antum buat sendiri. Datang ke ahlinya.
datang kepada para ulama, tanya sama mereka, ini boleh tidak, ini ada dalil tidak, benarkah atau tidak cara seperti ini. Ya, jangan buat-buat sendiri agama ini jamaah. Ya. Yang terakhir ana bikin perumpamaan. Ada satu perumpamaan dalam masalah membuat agama ini. Orang-orang anti sekali dengan kata bid'ah. Rasulullah setiap Jumat mengatakan bid'ah. Ya. Antum anti, alergi dengan bid'ah. Ya. Lihat, ana bikin perumpamaan pada antum. Antum ada sebuah komunitas sepeda atau motor. Antum telah rapat di malam Ahad, Masya Allah, udah mah sibuk harusnya dengan keluarga, sudah nggak pengajian, antum nggak hadir, seperti sekarang banyak yang nggak hadir, mungkin lagi rapat mereka. Ya, katanya rindu kajian antum. Waktu lockdown rindu ngaji, rindu masjid, nih kajian udah buka, ya sudah dibolehkan antum datang, masjid sudah buka, katanya rindu. Ya, nah oke lah, mungkin antum lagi rapat. Contoh, rapat kita, ya terjadi rapat tukang kumpul sepeda dan tukang kumpul motor ini, atau klub namanya. Lalu antum putuskan akan bikin kemeja dengan 3 kancing baju, ya, dan saku di sebelah kiri 1 saku. Hasil keputusan rapat yang begitu susah payah malam Ahad sampai nggak ngaji, ya, sampai juga antum nggak nemenin istri ke mall, ya, untuk belanja dan lainnya, sudah diputuskan capek-capek, 1 orang diutus ke tukang jahit terkenal. Datanglah antum ke tailor tersebut. Oh Pak, saya mau jahit baju untuk klub motor saya sekian ratus, yaitu dengan 3 kancing dan 1 saku di sebelah kiri. Oke, deal, selesai, tanda tangan DP. Dalam perjalanannya tukang jahit berpikir sendiri. Kiranya kalau saya kasih 4 kancing dan saya tambah 1 saku, maka ini lebih baik. Saya nambah biaya biar saya tidak tambah uangnya, tetap saja. Dibuatlah seperti itu 100 baju. Antum datang ngambil. Marah nggak antum? Coba di studio marah nggak? Marah nggak? Marah. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kayak begini cara ibadah, kayak begini cara sholat, kayak begini cara sholawat, cara begini cara memperlakukan mayit, cara begini kalau antum hamil istrimu. Lalu antum buat sendiri, tambah sendiri. Begitu mati di hari kiamat. Marah nggak Allah? Marah. Itu baru jahit. Lah, nanti tukang jahit jawab, oh tidak bisa, ini kan bagus. Antum cuma 3 kancing, saya kasih 4, 2 saku baju. Ya. Antum pasti bilang, Pak jangan main-main, Pak ini rapat bukan rapat kelas kecil-kecilan, Pak. Ya, saya rapat 100 orang, sampai nggak pengajian. Usul salasa lewat. Kitab Tauhid besok malam juga mungkin lewat. Ya, rapat ini, ya. Kira-kira bagaimana? Itulah perumpamaan bid'ah ya akhi. Jangan antum tuduh-tuduh kita sedikit-sedikit bid'ah, muka lo juga bid'ah, muka gua nggak bid'ah. Ya, jangan suka tuduh orang seperti itu jemaah. Ya, bid'ah itu dalam urusan agama, berarti muka nggak ada yang bid'ah. Ya, bid'ah itu dalam urusan agama. Oh sedikit-sedikit bid'ah, tuh naik onta aja tuh, jangan naik bis ke tol. Antum nggak paham terhadap agama namanya. Yang dimaksud bid'ah itu dalam urusan keagamaan. Emang naik onta sama naik bis urusan agama? Urusan duniawi. Jangan dibawa-bawa. Bid'ah. Azan pakai speaker katanya. Emang speaker agama? Hah? Itu urusan dunia. Silakan antum lebih tahu kata Nabi urusan dunia kalian. Jadi tolong antum paham. Yang masih alergi, yang anti sama bid'ah, belajar dulu. Antum buka kitabnya dengan hati, dengan mata, dengan hati nurani. Baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kau yang lain. Antum baca yang lain mungkin antum nggak terima Musnad Ahmad. Oh, padahal Musnad itu, jika hadis dalam ilmu mustalah hadis, jika telah dikatakan hadis itu musnad, berarti dia telah bersambung sampai ke Nabi, marfu, ya, dan dia telah muttasil, bersambung dan disandarkan kepada Nabi. Kalau dikatakan musnad, maka dia sudah sangat sempurna dan bagus hadis tersebut dan derajatnya sahih. Nanti ada derajat sahih, ada derajat yang namanya hadis hasan, ya. Yang nanti hadis sahih itu memiliki syarat-syarat. Misalkan di antara syaratnya yaitu bersambung sampai ke Nabi, lalu tidak ada ilat, periwayatnya dhabit, kuat, adil dan lainnya. Ada syarat-syarat, nanti ada kita satu waktu belajar untuk ilmu mustalah hadis.
Ya mari kita pahami dengan benar jamaah. Ya, anak ini anak muda ya, masih pemuda sama kayak antum. Ya, kita semua masih muda. Jangan suka ikut-ikutan. Jangan suka alergi tanpa kita tahu. Ya. Jangan alergi antum dengan kata bid'ah. Belajar dulu. Baca hadisnya apa yang dimaksud bid'ah. Nabi mengatakan sesuatu dalam urusan keagamaan itu namanya bid'ah. Tadi saya sudah contohkan. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan syaitan, Allah dan Rasulullah berlepas diri semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.